Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Literasi Abad 21 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu kepada Ibu Siti Solihah Nurfaida NPD, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi mengenai literasi berbasis model. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Luciana Octavia dengan NPM 1850638, Karlinda Santia dengan NPM 1850606, Sandy Aprilia dengan NPM 1850621, Yasmin Nurhaliza dengan NPM 1850637, dan Dera Dwi Lestari dengan NPM 1850642. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi yang akan dibahas. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Santia dengan NPM 1850606. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian literasi dan pengertian model pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian literasi dan pengertian model pembelajaran. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Menurut Alberta, literasi ialah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pengertian literasi secara umum adalah kemampuan individu mengelola dan memahami informasi saat membaca dan menulis. Literasi lebih sekedar kemampuan baca tulis. Oleh karena itu, literasi tidak terlepas dari keterampilan bahasa, yaitu pengetahuan bahasa tulis dan lisan, yang memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan tentang genre dan kultural. Tujuan literasi yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dengan membaca sebagai macam informasi yang bermanfaat. Kemudian, meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Yang terakhir, membuat seseorang bisa berpikir kritis. Kemudian, manfaat literasi. Yang pertama, peningkatan pengetahuan akan kata. Yang kedua, membuat otak bisa bekerja secara optimal. Yang ketiga, menambah wawasan. Kemudian yang keempat, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Kemudian, kemampuan verbal. Kemudian, melatih kemampuan berpikir dan menganalisis. Yang ketujuh, melatih fokus dan konsentrasi. Yang kedelapan, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar bisa membantu belajar siswa dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Definisi tersebut senada dengan pendapat Subtrihaningrum tahun 2013 halaman 145 yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang ingin dicapai bisa tercapai. Menurut Trianto, tahun 2015, halaman 51, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman. Jadi, model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas dari cakupannya. Ciri-ciri model pembelajaran menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun tahun 2016 halaman 7-8, model pembelajaran mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional, teoretik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar. Memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aprilia, NPM 1850621. 3. Literasi berbasis model. A. Literasi berbasis model role-playing atau simulation learning. A. Pengertian literasi berbasis model role-playing atau simulation learning. Role-playing adalah suatu aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. Menurut Wikipedia tahun 2012 menyebutkan bahwa role-playing adalah sebuah permainan yang para pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh hayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Model pembelajaran role-playing atau bermain peran ini merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada permainan gerak, dan siswa biasanya dilatih untuk memahami, memperagakan setiap peran-peran yang diperankannya. Untuk selanjutnya, biasanya siswa ditugaskan untuk memberikan penilaian baik kekurangan atau kelebihan dari peran dimainkan ataupun juga jalan cerita yang diperankannya. Yang kedua, kelebihan model role-playing. Yang pertama, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. B. Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. C. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. 3. Kekurangan model role-playing. Yang pertama, role-playing membutuhkan waktu yang relatif panjang atau banyak.
B. Membutuhkan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa. C. Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. D. Jika pelaksanaan bermain peran atau role playing mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tapi juga berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. 4. Prinsip penggunaan model role playing. A. Penggunaan model role playing harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. B. Mengetahui kemampuan awal siswa. C. Kemudahan materi untuk dapat diterapkan dalam model role playing. D. Kegunaan model role playing dalam penyampaian materi itu sendiri. Yang kelima, prinsip-prinsip metode role playing. Yang pertama, prinsip dasar dalam pembelajaran bermain. Yang kedua, setiap anggota kelompok atau siswa harus mengetahui bahwa semua anggota adalah tim. 3. Kelompok mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, setiap anggota kelompok atau siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang kelima, setiap anggota kelompok atau siswa akan dikenai evaluasi. Yang keenam, setiap anggota kelompok atau siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Yang ketujuh, setiap anggota kelompok atau siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dan dalam kelompok bermain. Yang keenam, langkah-langkah model role playing. Yang pertama ada persiapan simulasi. Yang kedua ada pelaksanaan simulasi. Yang C, penutup. Yang B, literasi berbasis model discovery learning. Pengertian model discovery learning: penemuan merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pengertian discovery learning menurut Jerome Bruner adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis, contohnya pengalaman, dan yang menjadi dasar ide Jerome Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif di dalam belajar di kelas. Untuk Bruner, memakai cara dengan apa yang disebutnya discovery learning, yaitu di mana murid mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Selanjutnya ada tujuan model discovery learning. Menurut Bell tahun 1978 mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan yakni sebagai berikut. Yang pertama, dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. B. Melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan atau menginformasikan tambahan yang diberikan. C. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. D. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. E. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan konsep-konsep dan prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Yang F. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus.
Yang ketiga ada strategi dalam pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada strategi induktif. Strategi ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian data atau contoh khusus, bagian generalisasi atau kesimpulan. Yang kedua ada strategi deduktif. Dalam matematika, metode deduktif memegang peran penting dalam hal pembuktian. Karena matematika berisi argumentasi deduktif yang saling berkaitan, maka metode deduktif memegang peran penting dalam pembelajaran matematika. Yang keempat ada kelebihan discovery learning. Yang pertama dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem solving. B. Dapat meningkatkan motivasi. C. Mendorong keterlibatan keaktifan siswa. D. Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. E. Menimbulkan rasa puas bagi siswa. F. Siswa akan dapat mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. G. Melatih siswa belajar mandiri. Yang kelima ada kekurangan model discovery learning. Yang pertama ada guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antara guru dengan siswa. B. Menyita waktu banyak. C. Menyita pekerjaan guru. D. Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. E. Tidak berlaku untuk semua topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi berbasis model cooperative learning dan literasi berbasis model collaborative learning. Literasi berbasis model cooperative learning. Pengertian model cooperative learning. Cooperative learning adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antara siswa untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. Model pembelajaran ini akan membekali kemandirian, kreatif, serta keterlibatan asing siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, terdapat juga definisi lain tentang model pembelajaran cooperative learning dan interactive learning adalah model pembelajaran yang terjadi sebagai akibat dari adanya pendekatan pembelajaran yang bersifat kelompok. Perencanaan tahapan pelaksanaan cooperative learning. Yang pertama ada tahapan pembinaan keakraban, yang kedua ada tahapan identifikasi kebutuhan, sumber, dan kemungkinan hambatan. Yang ketiga ada hambatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada unsur-unsur pembelajaran cooperative learning. Yang pertama saling ketergantungan positif, yang kedua interaksi tatap muka, yang ketiga akuntansi individual. Yang keempat, keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Keunggulan model cooperative learning adalah model pembelajaran ini berdasarkan hasil penelitian Johnson tahun 1984 sebagaimana dijelaskan oleh Nurha tahun 2003 menunjukkan adanya beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama, memudahkan siswa melakukan penyelesaian soal. Yang kedua, mengembangkan kegembiraan belajar yang sejati. Yang ketiga, memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan. Yang keempat, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan keistimewaan sosial. Yang keenam, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois atau egosentris. Yang ketujuh, menghilangkan siswa dari penderitaan akibat kesendirian atau keterasingan. Yang kedelapan, dapat menjadi acuan bagi perkembangan kepribadian yang sehat dan integrasi. Yang kesembilan, membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. Yang kesepuluh, mencegah timbulnya gangguan kejiwaan. Dan yang kesebelas, mencegah terjadinya kenakalan masa remaja. Dan ada literasi berbasis model collaborative learning. Pengertian collaborative learning. Menurut Smith dan McGregor
tahun 1992, collaborative learning adalah satu istilah untuk satu jenis pendekatan pendidikan yang meliputi penggabungan karya atau usaha intelektual siswa atau siswa bersama dengan guru. Contoh pembelajaran collaborative learning. Yang pertama, collaborative networked learning adalah suatu bentuk pembelajaran kolaboratif untuk para pembelajar dewasa mandiri. Menurut Findel tahun 1987, collaborative network learning atau CNL, pembelajaran yang terjadi melalui dialog elektronik antara learner atau peserta didik, dan para pakar yang masing-masing memegang kendali atas dirinya sendiri. Yang kedua, Computer Support Collaborative Learning atau CSCL merupakan paradigma pendidikan yang relatif baru dalam pembelajaran kolaboratif yang menggunakan teknologi dalam lingkungan pembelajaran kelompok dalam konteks pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga ada learning management system adalah konteks yang memberikan makna pembelajaran kolaboratif tertentu. Yang keempat ada collaborative learning development memungkinkan pengembangan sistem pembelajaran untuk bekerja sebagai sebuah jaringan. Yang kelima, collaborative learning in virtual world adalah virtual world yang menurut sifatnya diharapkan memberikan kesempatan yang sangat baik untuk pembelajaran kolaboratif. Yang terakhir ada pembelajaran kolaboratif di lingkaran tesis dalam pendidikan tinggi adalah contoh lain dari orang-orang yang belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Dwi Lestari, NPM 185060042. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Yang E, literasi berbasis model contextual teaching and learning, atau bisa disebut dengan CTL. Yang pertama ada pengertian model kontekstual teaching and learning. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal yang nyata dan dikonveksi untuk membentuk suatu bentuk yang lebih komprehensif. Al-Tabani pada tahun 2014. Kedua, langkah-langkah pembelajaran CTL. Ada 7 langkah pembelajaran CTL. A. Konstruktivisme adalah mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. B. Menemukan. Inquiry adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada proses pencarian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. C. Bertanya. Questioning adalah pengembangan sifat ingin tahu siswa melalui dialog interaktif melalui tanya jawab. D. Masyarakat belajar. Learning community adalah hasil pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. E. Pemodelan. Modeling adalah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu dapat lebih dipahami siswa jika terdapat model yang bisa ditiru oleh siswa. F. Refleksi. Reflection adalah upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang dipelajari. G. Penilaian autentik. Authentic assessment adalah pencapaian siswa tidak cukup hanya diukur dengan tes saja, tapi hasil belajar hendaknya diukur. Selanjutnya, F. Literasi berbasis model project based learning, atau biasa disebut dengan PJBL. 1. Pengertian model project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai inti kegiatan pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi yang menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Adapun langkah-langkah model project based learning yaitu A. Penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik. B. Mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan juga peserta didik. C. Menyusun jadwal. Pengajar dan peserta didik menyusun jadwal aktivitas penyelesaian proyek. D. Monitor peserta didik dan kemajuan proyek.
Pengajar bertanggung jawab untuk memonitor aktivitas peserta didik. E. Menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi. Yang terakhir, F. Mengevaluasi pengalaman. Pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Octavia, NPM 1850638. Saya sebagai pemateri yang akan memaparkan materi mengenai literasi berbasis model problem-based learning dan literasi berbasis model self-directed learning. Terima kasih. G. Literasi berbasis model problem-based learning. Literasi berbasis model problem-based learning adalah model pengajaran yang bercirikan adanya pembelajaran nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan. Langkah-langkah literasi berbasis model problem-based learning. Pada fase pertama, guru mengorientasi siswa pada masalah, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajarannya. Pada fase kedua, guru mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar. Tujuan model problem-based learning menurut Rohman dalam bukunya tahun 2011 halaman 189 mengemukakan beberapa tujuan, yaitu untuk mendorong kerjasama penyelesaian tugas antar siswa, memiliki elemen-elemen belajar mengajar sehingga mendorong tingkah laku pengamatan siswa dan dialog dengan lainnya, melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri yang memungkinkan mereka memahami dan menjelaskan fenomena di dunia nyata. H. Literasi berbasis model self-directed learning. Literasi berbasis model self-directed learning atau disingkat SDL yaitu salah satu model yang dilakukan oleh peserta didik untuk dirinya sendiri dan bahwa hasil belajar maksimal diperoleh apabila siswa bekerja menuntut kecepatan sendiri, terlibat aktif dalam melaksanakan berbagai tugas belajar khusus, dan mengalami keberhasilan dalam belajar. Langkah-langkah pembelajaran model self-directed learning yaitu menurut Heimstra dalam buku Brata tahun 2009 ada 6 langkah SDL, yaitu yang pertama free planning atau aktivitas awal pembelajaran. Yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga mengembangkan rencana pembelajaran. Yang keempat mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai. Yang kelima melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring, dan yang keenam mengevaluasi hasil belajar individu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video sampai akhir. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.